Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harida Mansyah, NIM 1905112127. Kali ini kita akan membahas mengenai terbentuknya Bangladesh. Simak terus videonya ya. Bangladesh adalah salah satu negara di Asia Selatan. Ibu kota Bangladesh adalah kota Dhaka. Bangladesh berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur, Myanmar di tenggara, dan Teluk Bengala di selatan. Bangladesh adalah negara yang merdeka dengan cara memisahkan diri dari Pakistan pada tahun 1971. Bangladesh, yang berarti bangsa Bengali, mempunyai luas wilayah yang relatif kecil, hanya sekitar 147.570 km persegi atau 55.977 mil. Namun, walaupun wilayahnya kecil, Bangladesh merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat, namun juga termasuk negara paling miskin di dunia. Wilayah Bangladesh dibentuk oleh delta sungai utama, yaitu Sungai Gangga yang berhulu di pegunungan Himalaya di India. Sungai ini disebut Sungai Padma di Bangladesh, dan Sungai Brahmaputra yang disebut Sungai Jamuna di Bangladesh yang bermata air di pegunungan Himalaya di Nepal, serta dipertemukan oleh Sungai Mehna atau yang disebut Sungai Mahapadma. Penduduk Bangladesh menggunakan bahasa Bengali sebagai bahasa resmi. Bangladesh adalah sebuah negara muslim dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yaitu sekitar 89,7% dari seluruh penduduknya. Penduduknya dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu suku mayoritas Bengali dan suku Bukit Chittagong. Jika dilihat dari sudut rasial, penduduk Bangladesh adalah campuran dari ras Indo-Arya dan ras Dravida. Ada dua faktor yang menyebabkan lahirnya negara Bangladesh, yaitu penyebab tidak langsung dan penyebab langsung. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penyebab tidak langsung. Sebenarnya, penyebab tidak langsung ini timbul karena perbedaan perlakuan untuk orang-orang Pakistan Timur dan orang-orang Pakistan Barat, yang mana lebih pro ke Pakistan Barat. Hal ini terjadi dalam berbagai bidang seperti politik, administrasi atau pemerintahan, dan dalam bidang ekonomi. Di bidang politik, walaupun jumlah penduduk atau orang-orang dari Pakistan Timur ini lebih banyak daripada Pakistan Barat, yaitu sebesar 54%, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan orang-orang dari Pakistan Barat. Contohnya, Hussein Shahid Suhrawardi tidak dipilih sebagai ketua menteri Pakistan Timur, dan yang dipilih malah orang dari Pakistan Barat. Hal ini kemudian menyebabkan Suhrawardi keluar dari Partai Liga Muslim, dan pada tahun 1949 mendirikan Partai Liga Awami, yang mana partai ini merupakan partai populer karena memperjuangkan nasionalisme orang-orang Bengali atau orang-orang Pakistan Timur. Ketika Partai Liga Awami yang dipimpin oleh Sheikh Mujibur Rahman sepeninggal dari Suhrawardi, dia memperjuangkan hak otonomi bagi Pakistan Timur. Misalnya, pada Februari tahun 1966, Mujibur Rahman mengajukan 6 pasal tuntutan yang isinya yang pertama adalah dibentuknya pemerintahan federal yang bersifat parlementer dengan pemilihan umum yang langsung dan bebas. Yang kedua, pemerintah federal hanya mengontrol urusan luar negeri dan pertahanan. Yang ketiga, diberlakukannya sistem mata uang atau kebijakan fiskal secara terpisah yang akan mendorong pertukaran modal dari timur ke barat atau sebaliknya. Yang keempat,
pajak akan diurusi oleh pemerintahan provinsi. Yang kelima, setiap provinsi boleh mengadakan hubungan atau perjanjian dagang dengan luar negeri. Dan yang terakhir, setiap unit provinsi boleh memiliki misili sendiri. Tuntutan 6 pasal tersebut dengan tegas ditolak oleh Presiden Ayub Khan. Di bidang administrasi atau pemerintahan, terdapat ketidakseimbangan proporsi yang menjadi pejabat sipil, militer, dan keanggotaan parlemen. Hampir seluruh pejabat tinggi di Pakistan Timur berasal dari Pakistan Barat, namun hampir tidak ada pejabat tinggi Pakistan Barat yang berasal dari Pakistan Timur. Ini jelas memperburuk keadaan dan menimbulkan kebencian orang-orang Pakistan Timur terhadap orang-orang Pakistan Barat. Sementara dari segi ekonomi, Pakistan Timur menyumbang sebagian besar ekspor Pakistan, namun alokasi pembangunan terfokus pada pemerintahan Pakistan Barat. Di bidang industri, investasi, dan perbankan juga terdapat ketidakadilan ekonomi ini. Penduduk Pakistan Timur sudah mengajukan keluhan kepada pemerintah, namun tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan. Dari negara Bangladesh ini, kita belajar bahwa walaupun disatukan oleh persamaan ideologis, yaitu sama-sama beragama Islam, namun tidak saling menghormati perbedaan di bidang sosial budaya, suatu negara tidak bisa menyatukan rakyatnya untuk berjalan bersama. Selain itu, jarak yang terlalu jauh antara Pakistan Barat dengan Pakistan Timur, yang mana jaraknya lebih dari 1000 mil atau 1600 km, menyebabkan kesulitan hubungan dan komunikasi politik yang lebih erat antara keduanya. Penyebab langsung yang mendorong lahirnya negara Bangladesh dapat ditelusuri dari sejak tidak diakuinya Partai Liga Awami dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pemerintah Pakistan pada Desember tahun 1970. Karena kemenangannya, Mujibur Rahman ingin menuntut hak untuk menyusun konstitusi baru atas dasar 6 pasalnya yang sebelumnya dan membentuk pemerintah atau kabinet Pakistan. Namun, tuntutannya ditolak oleh rezim militer Presiden Yahya Khan. Akibatnya, Mujibur Rahman mengubah strategi dengan menuntut pemisahan diri dari Pakistan dan membentuk negara sendiri yang disebut dengan Bangladesh. Hal ini menimbulkan kerusuhan di Pakistan Timur, apalagi setelah pemimpin Liga Awami termasuk Mujibur Rahman ditangkap oleh tentara Pakistan dan dipenjarakan. Di tengah kerusuhan yang terjadi, seorang perwira Pakistan yang membelot, Mayor Ziaur Rahman, menyatakan kemerdekaan Bangladesh pada 26 Maret tahun 1971 di Chittagong. Jalannya perang saudara di Pakistan Timur pun mencapai akhir saat tentara India membantu kaum nasionalis Bengali pada November tahun 1971. Dan pada 16 Desember tahun 1971, tentara Pakistan menyerah dan perang saudara berakhir. Mungkin banyak yang bertanya, mengapa India mau membantu Pakistan Timur? Jawabannya sudah jelas bahwa India berharap dengan berdirinya negara Bangladesh akan menyebabkan kekuatan Pakistan semakin melemah, serta India ingin menghentikan jutaan pengungsi yang mengalir ke India dari Bangladesh dan mengembalikannya ke Bangladesh segera setelah Bangladesh berhasil didirikan. Setelah keadaan sedikit membaik, Perdana Menteri Pakistan Zulfikar Ali Bhutto membebaskan Mujibur Rahman dan para tokoh Partai Liga Awami. Kemudian Mujibur Rahman diangkat menjadi Presiden Bangladesh. Mujibur Rahman dijuluki sebagai Bapak Kebangsaan Bangladesh atas usahanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Bangladesh. Sekian penjelasan saya mengenai terbentuknya negara Bangladesh. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.